Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Jelasna Channel. Kali ini kita akan belajar cara membuat kotak pencarian Microsoft Excel yang contohnya seperti ini. Saya akan mencari salah satu nama di data peserta ini. Misalkan saya akan mencari nama Avandi ya. Saya akan ketik di kotak pencarian ini Vandi, saya ketik begini saja. Ketika saya enter, maka akan keluar nama-nama yang memuat kata yang sesuai dengan yang diketik tadi. Di sini ada Avandi, Jamil Avandi, dan seterusnya. Atau dengan cara pencarian yang kedua ini, misalkan saya akan mencari nama peserta yang kelahirannya tahun 2003. Setelah saya enter, maka akan keluar peserta yang kelahirannya tahun 2003. Kemudian misalkan saya akan mencari tanggal lahir 13. Nah, setelah di enter maka akan keluar tanggal lahir yang memuat angka 13. Atau dengan begini ya, saya akan mencari nama yang beralamatkan di Surabaya. Misalkan saya ketik Surabaya. Setelah di enter maka akan keluar semua nama-nama peserta yang beralamatkan di Surabaya atau bahkan yang bertempat lahir di Surabaya. Intinya kolom yang memuat kata yang sesuai dengan kata pencarian maka akan tampil. Nah, bagaimana caranya? Ikuti terus video ini hingga selesai, dan jangan lupa bagi yang belum subscribe ditekan terlebih dahulu tombol subscribe dan juga like-nya. Oke teman-teman, saya akan buka Microsoft Excel baru terlebih dahulu, dan saya menggunakan Microsoft Excel versi 2013. Baik, sekarang saya sudah punya data seperti ini yang pastinya belum diapa-apakan ini ya, belum ada rumusnya sama sekali. Dan kemudian nanti kita akan membuat kotak pencarian di sini. Ini juga masih kosong. Langkah pertama untuk membuat kotak pencarian seperti ini yaitu kita ketik terlebih dahulu di sini apa yang akan kita cari. Misalkan kita akan mencari nama Sahal Farhani ya. Kita ketik saja nama Sahal seperti ini. Nah, kemudian setelah seperti ini kita masukkan rumus pencariannya di sini ya. Nah, untuk rumus pencariannya saya menggunakan 3 rumus yang digabungkan jadi satu sel. Pertama kita ketik sama dengan, kemudian masukkan rumus mid, buka kurung. Kemudian setelah seperti ini kita arahkan kursor di kolom nama ini ya, di kolom nama, karena yang akan dicari adalah nama. Jadi klik saja di bagian nama ini. Kemudian titik koma. Nah, setelah seperti ini kita masukkan rumus kedua yaitu rumus search. Kemudian buka kurung, dan setelah itu kita klik pada kotak pencariannya di sini ya, B2. Kemudian titik koma, kemudian klik di bagian kolom nama, kemudian tutup kurung. Nah, setelah seperti ini kita tambahkan titik koma. Kemudian kita masukkan rumus yang ketiga yaitu len, buka kurung, kemudian klik pada kotak pencariannya yaitu B2 seperti ini. Kemudian tutup kurung 2 kali ya. Nah, setelah seperti ini kita enter. Oke, sekarang sudah muncul Sahal sesuai apa yang kita ketik dalam kotak pencarian ini ya. Nah, misalkan ini kita rubah menjadi hal misalkan, maka secara otomatis juga akan berubah mengikuti apa yang kita ketik tadi. Oke, selanjutnya kita copy ke bawah hingga data terakhir ya. Namun sebelumnya ini perlu dikunci untuk kolom B2 nya biar nggak kemana-mana ketika di copy ke bawah. Perlu dikunci dengan cara menekan tombol F4 pada keyboard sehingga muncul tanda dolar seperti ini. Dan juga B2 yang ini kita kunci, kemudian kita enter, dan sekarang kita copy dengan cara ditarik seperti ini ke bawah hingga data terakhir. Di sini datanya 100
6 ya jumlahnya. Kita bisa menambahkan hingga paling bawah misalkan, karena mungkin nanti ada data baru ya, biar secara otomatis rumusnya tidak perlu diedit lagi. Nah, kita lihat di sini ini yang tidak ada nama, yang tidak ada kata halnya, ini muncul seperti ini. Ini menunjukkan error ya. Oleh karena itu kita tambah saja biar enggak muncul seperti itu. Kita tambah dengan if error. Rumus if error di depan, kemudian di belakang ditambah dengan titik koma, kemudian rumus kosong seperti ini, yakni tanda petik ganda 2 kali, kemudian ditutup dengan tutup kurung, kemudian enter. Nah, setelah seperti ini tinggal kita copy lagi ke bawah, bisa dengan cara begini, klik 2 kali di sini, maka akan tercopy semua hingga terakhir ya. Nah, sekarang karena rumusnya sudah tercopy semua ke bawah, saya akan mencoba ngetik di sini untuk mencari nama yang bagian bawah. Saya akan ngetik ini ya, Marwan ya. Saya ketik ma saja di sini. Ma, kemudian saya enter. Nah, maka akan keluar semua nama-nama yang memuat kata ma, yang sesuai dengan kata pencariannya. Kemudian sekarang untuk membedakan antara kata yang sama ini kalau sama ya nantinya nggak bisa muncul di pencariannya ya, nggak bisa tampil. Oleh karena itu perlu dibedakan. Cara membedakannya dengan apa? Yaitu dengan angka. Caranya bagaimana? Caranya seperti ini ya. Kita klik di sini, kemudian kita masukkan sama dengan, kemudian klik di sini kolom B3, kemudian dan tanda dan seperti ini, kemudian kita masukkan rumus conif 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 ya, yang ada S-nya, kemudian buka kurung, kemudian B3 lagi, titik 2 hingga muncul B3 lagi, kemudian titik koma dan B3 lagi. Nah, setelah seperti ini, B3 yang pertama ini kita kunci seperti ini, kemudian ditutup dengan tutup kurung dan enter. Oke, sekarang muncul 1 karena di sini kosong ya. Sekarang tinggal kita copy ke bawah ya, ke bawah mengikuti rumus yang sebelahnya hingga kolom terakhir sesuai data, sesuai yang kita mau. Oke, saya copy sampai di sini saja. Nah, kita lihat di sini ma1, ma2, ma3 artinya sudah ada pembeda antara kata yang sama. Oke, ini ada 2 kolom pembantu untuk memasukkan rumus pencarian ya. Sekarang kita beralih ke halaman kotak pencariannya. Kita ketik terlebih dahulu di sini apa yang akan kita cari. Misalkan kita akan mencari mat. Nah, mat ya. Mat begini ya. Nah, kemudian di sini kita masukkan terlebih dahulu nomor ya, nomor, nama. Oh, kita tautkan saja, kita hubungkan saja ke sini begini biar sama persis. Oke. Oke, selanjutnya sekarang kita harus membuat kriteria pencariannya. Kita buat di sini, kita masukkan sama dengan, kemudian klik saja di kotak pencariannya. Kita kunci dengan menekan tombol F4. Kemudian kita masukkan tanda dan seperti ini. Dan setelah itu kita buka data masternya ya, data pesertanya.
kemudian klik di angka 1 ini. Setelah itu kita enter. Nah, akan muncul mat 1. Kemudian kita copy sampai ke bawah sampai nomor berapa yang kita mau. Misalkan kita sampai nomor 120 saja ya. Nah, akan begini munculnya mat 1, mat 2 dan seterusnya. Selanjutnya saatnya kita memasukkan rumus inti daripada pencarian ini, yakni rumus VLOOKUP. Ketik sama dengan, kemudian masukkan if error kurung buka VLOOKUP, kemudian buka kurung, dan kemudian kita sekarang memasukkan kriterianya, kriteria pencariannya yang akan kita cari nanti mat 1 ya. Kemudian titik koma, dan setelah titik koma kita sekarang harus memasukkan referensi datanya atau sumber datanya. Sumber datanya kita ambil dari data peserta ini, dimulai dari kolom pertama ya, A3, di mana di kolom A3 ini adalah rumus CONIF yang kita buat tadi. Klik di sini, kemudian seret hingga kolom terakhir dan seret hingga baris yang paling akhir sesuai yang kita kehendaki. Misalkan sampai di baris 190 ya. Nah, kemudian setelah seperti ini kita kunci terlebih dahulu dengan menekan tombol F4 pada keyboard. Oke, setelah itu kita masukkan titik koma. Dan setelah titik koma ini kita harus memasukkan indeksnya, nomor indeksnya. Untuk mengetahui nomor indeks, kita lihat di sini ya, di data pesertanya ini. Karena yang akan kita munculkan atau yang akan kita cari adalah nama, maka kita masukkan indeks nama ini. Indeks nama ini dari mana? Kita hitung dari sini 1, 2, 3, 4. Jadi kita masukkan angka 4 di sini. Kemudian titik koma. Kemudian kita masukkan false. Setelah itu tutup kurung, titik koma, tanda petik ganda 2 kali, tutup kurung. Nah, setelah itu tekan enter. Tidak muncul apa-apa ya. Karena apa? Karena yang kita cari mat 1. Kita lihat di sini apakah ada mat 1. Nah, tidak ada. Oleh karena itu kita perlu menghubungkan yang ini. Ini kan kotak pencariannya di sini tadi ya. Nah, sedangkan belum terhubung ke sini. Yang kita cari di sini. Oke, sekarang kita hubungkan ini dengan cara ketik sama dengan, kemudian kita hubungkan ke sini, kemudian kita enter. Nah, sehingga ketika kotak pencarian ini dirubah, maka secara otomatis di sini terupdate semua. Kita lihat sekarang apakah yang kita cari muncul. Nah, di sini muncul ya. Mat 1 Ahmad Ramadhani. Kita lihat di sini mat 1 Ahmad Ramadhani. Kita lihat ke bawah apakah ada mat lagi, mat 2 ada, tapi belum muncul di pencariannya karena memang belum di copy ke bawah semua rumusnya ya. Oke, nanti saja untuk ke bawahnya. Sekarang kita ngisi tempat lahir hingga alamatnya. Caranya yaitu di copy saja rumus ini, kemudian di maaf, keliru ini. Kita kembalikan terlebih dahulu. Oke. Ini paste di sini, kemudian ini indeksnya dirubah menjadi 5. Kemudian pindah ke sini ya, tekan tombol tab saja di keyboard. Nah, kemudian paste lagi. Ini indeksnya dirubah tadi 5 sekarang 6 ya. Oke, sekarang alamatnya paste di sini dan ini indeksnya 7. Oke, sudah muncul.
Untuk yang ini muncul seperti ini karena belum dirubah format tanggalnya. Sekarang kita rubah terlebih dahulu format menjadi format tanggal. Oke, date. Oke, sudah muncul format tanggal. Nah, sekarang tinggal kita copy semua ini hingga ke bawah. Nah, oke, sudah berhasil ya. Ini muncul semua kata mat ini sudah muncul semua. Sekarang kita coba lagi kata var misalkan. Oke, sudah muncul semua nama yang ada kata varnya: Sahal Farhani, Muhammad Farhani, Salman Al Farisi, ini ada var juga, dan seterusnya. Baik, sekarang bagaimana caranya pencarian ini tidak hanya mencari di kolom nama saja, akan tetapi dapat mencari hingga alamat. Caranya yaitu kita modifikasi rumus yang ada di sini ya. Yang di sini kita modifikasi caranya yaitu setelah D3 ini kita tambah dengan dan seperti ini, kemudian kita masukkan kolom setelah D3 itu E3 ya. Nah, seperti itu. Kemudian kita tambah lagi F3 dan lagi. Nah, karena F3 ini berisi format tanggal, maka tentunya harus ditambah dengan rumus tanggal ya, biar nantinya tetap terbaca format tanggal. Nah, caranya yaitu ketik teks seperti ini, kemudian buka kurung, baru kemudian klik di bagian kolom format tanggal ini. Nah, setelah seperti itu titik koma, kemudian tanda petik ganda seperti ini, baru kemudian kita masukkan rumus tanggal DD, kemudian pemisahnya garis miring, kemudian mm ini menunjukkan bulan, kemudian garis miring lagi, baru kemudian y 4 kali. Ini y ini adalah rumus apa namanya tahun ya, kemudian tanda petik ganda seperti ini. Nah, setelah seperti ini kita tutup dengan kurung. Nah, seperti ini. Kemudian alamat kita tambah dengan tanda dan lagi, kemudian klik di bagian alamat. Nah, seperti ini sudah cukup. Kemudian D3 di sini juga ditambah sama seperti ini ya. Kita copy saja dengan begini. Kita copy dan kita paste di sini. Nah, oke. Sekarang kita enter. Dan kemudian kita copy sampai ke bawah. Sekarang kita coba ya, kita cari peserta yang beralamatkan di Surabaya. Sur gitu aja. Enter. Nah, sekarang sudah berhasil muncul semua. Jakarta, enter. Nah, kita perhatikan di sini Jakarta muncul semua. Di sini bukan Jakarta alamatnya, namun di tempat lahirnya Jakarta. Baik, sekarang kita lanjut membuat nomor urut di sini. Ketik sama dengan, kemudian ketik if, kurung buka, kemudian klik saja di sini D4, kemudian sama dengan 0 titik koma 0 titik koma kaunta, kemudian D4 kunci titik 2 D4 lagi dan tutup kurung. Kita enter, kemudian yes. Nah, sekarang sudah muncul nomor urut 1 ya. Kemudian sekarang kita copy ke bawah dengan begini, maka secara otomatis akan keluar nomor urutnya. Kita coba sekali lagi, Surakarta. Tidak ada yang beralamat Surakarta. Kita ketik saja
Peserta yang kelahirannya tahun 2023 2003 ya. Nah, seperti ini. Oke, selanjutnya yang ini kita sembunyikan saja. Klik kanan di sini, kemudian hide. Nah, kemudian yang ini juga disembunyikan biar kelihatan rapi. Klik kanan, hide. Kemudian biar tambah rapi ya, ini kita kasih border otomatis saja. Kemudian untuk garis-garisnya kita sembunyikan juga biar kelihatan tambah rapi ya. Ini tinggal finishing saja. Kemudian untuk warnanya biar tampil warna, caranya seperti ini. Kembali ke conditional formatting. Baik, saya rasa demikian dulu video kali ini. Jangan lupa yang masih belum menekan tombol subscribe, dipersilakan untuk menekan tombol subscribe dan juga like-nya. Mudah-mudahan video ini dapat bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengerjakan atau mengelola data ya. Dan akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.